Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk melakukan coaching pra-observasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ustadz Hikam. Baik Ustadz Hikam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Akhir-akhir ini apa yang menjadi kesibukan Pak Hikam? Ya, baca-baca buku, santai-santai, nonton-nonton film-film yang berkaitan dengan materi-materi lah. Oke. Menonton film terkait dengan materi ini mungkin nanti jadi referensi untuk pembelajaran tentunya ya. Nah, lalu terkait dengan pembelajaran, apakah dari Pak Hikam ada beberapa hal yang menjadi kesulitan atau menjadi hal yang dipikirkan untuk akhir-akhir ini? Untuk terkait dengan kesulitan pembelajaran, ya tentunya ada, tetapi tidak terlalu signifikan. Yaitu terkait dengan salah satunya proses yang dimana ketika dilakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Karena memang sebaik apapun yang sudah kita buat rancangannya, terkadang proses di dalam kelas itu banyak yang mengalami ya agak-agak kesulitan. Itu sih kalau benar. Memang kalau terkait dengan pembelajaran kita sudah merencanakan dengan baik, tetapi pelaksanaannya sendiri kadang-kala kan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana yang kita lakukan, seperti itu. Oke, mungkin dari terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Hikam lakukan, apakah ada beberapa hal yang lagi dipikirkan Pak Hikam terkait dengan pembelajaran tersebut? Oh ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi, ya terkait diferensiasi proses, terus konten, itu juga sudah sering saya pikirkan juga. Oke. Memang pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3. Yang pertama nanti ada diferensiasi kontennya, kemudian ada diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk, seperti itu. Nah, apakah Pak Hikam sudah mencoba untuk menerapkan ini dalam pembelajaran? Alhamdulillah untuk besok persiapan pembelajaran saya ini, saya mencoba menerapkan dari ketiga itu. Oke, dari ketiga ini ya. Untuk topik apa kalau boleh tahu? Kalau topiknya terkait dengan peran dan peran, topiknya apa? Untuk topiknya sendiri tentang perjuangan. Tentang perjuangan, ada perjuangan pahlawan seperti itu berarti. Pahlawan. Nah, kalau perjuangan pahlawan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, konten, kemudian proses dan produknya. Kalau menurut Pak Hikam, kalau memang ada yang masih dirasa kesulitan untuk mengaitkan pembelajaran diferensiasi ini untuk topik topik meneladani pejuang. Nah, dari Pak Hikam sendiri, topik ini itu bisa dijadikan pembelajaran, tapi juga bisa dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi ini. Apa yang sudah jadi pemikiran Pak Hikam ini, mana atau langkah-langkah apa yang sudah disiapkan seperti itu? Kalau langkah-langkah yang sudah saya siapkan, yang pertama terkait dengan pembelajaran diferensiasi, nanti saya akan mencoba menampilkan yang pertama konten, yang dimana nanti salah satu tujuannya supaya anak-anak ini bisa lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan dan apa yang mereka ketahui di buku catatan mereka, buku paket. Oke. Untuk konten terlebih dahulu, untuk pembelajaran atau diferensiasi konten ini terkait dengan meneladani pejuang, nanti gambarannya seperti apa? Kalau kontennya nanti saya ambilkan dari bentuk pertama, untuk foto. Terus yang kedua nanti ada juga beberapa video dokumenter yang saya ambilkan dari sosial media. Kemudian untuk diferensiasi produknya sendiri, prosesnya sendiri, nanti langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran seperti apa? Kalau prosesnya, diferensiasi proses nanti anak-anak nanti akan saya bentuk kelompok. Yang terdiri satu kelompok nanti ada 6 orang.
6 kelompok maksudnya 6 Oke, kelompok. Terus kelompok. kemudian nanti anak-anak akan berdiskusi mencari konten yang tadi, setelah itu memperagakan, Oke, mempraktekkan. mempraktekkan berarti. Jadi dari apa namanya, dari toko pahlawan ya, Ya. kayaknya dari toko pahlawan yang didapatkan, nanti anak-anak berkelompok untuk mendiskusikan peran seperti Peran, itu ya, Oke, peran, betul, peran. Kalau peran berarti nanti larinya adalah jelas. Kalau kelompok model pembelajarannya adalah kooperatif, benar sekali. Jadi kooperatif, tetapi metodenya kita hanya Pak Ika mau menggunakan metode bermain peran, bermain peran atau role playing seperti itu ya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi produknya yang terakhir, produk. Nanti bentuk produknya apa yang bisa dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Kalau produknya nanti berupa, nanti karena anak-anak saya setiap kelompok saya beri formulir. Nanti anak-anak juga akan menganalisa terkait dengan apa sih peran pejuang tersebut, terus bagaimana, apa keteladanan yang bisa diambil. Nah, itu nanti mereka buat tulisan seperti ya artikel, tapi tidak terlalu panjang, tapi artikel ya secara singkat tapi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ada artikel itu sebagai produknya nanti ya. Kemudian untuk tadi bermain peran. Kalau menurut Pak Hikam, dia kan nanti bermain peran. Peran itu kan istilahnya sebuah semacam kayak teater kan, seperti itu Ya, ya. betul. Kalau menurut Pak Hikam, selain nanti ada artikel, menurut Pak Hikam ada peran, itu bagusnya dijadikan seperti apa nanti sebagai produk akhirnya? Kalau penggabungan ini maksudnya. Ya. Kalau terkait dengan adanya peran sama artikel, tentunya nanti penggabungannya adalah anak-anak akan menirukan, jadi memperagakan sesuai dengan apa yang disepakati. Karena apa ya, biasanya seseorang itu kan menteladani sosok tokoh pejuang itu kan berbeda-beda. Nah, itu nanti ada kesepakatan apa saja kira-kira yang bisa diteladani. Nah, itu nanti kolaborasinya di dalam artikelnya mereka akan menuliskan, dan itu akan mereka tunjukkan kepada orang lain, terutama kelompok-kelompok yang lain, supaya dia tahu, mereka tahu, oh ternyata di tokoh pejuang ini yang bisa diteladani dari sini, nah, sisi ini, sisi itu. Oke, itu terkait dengan produk artikel ya. Selain itu Pak Ikam, apakah ketika anak-anak bermain peran di situ nanti tidak ada tidak ada pengambilan video terkait dengan bermain peran itu? Karena kayaknya kalau bermain peran kemudian dibuat video itu kan kayaknya sedikit menarik seperti itu. Menurut Pak Ikam seperti apa? Kalau besok saya coba juga untuk mengambil videonya ya, karena nanti kan bisa dibuat bahan evaluasi saya juga terkait dengan pembelajaran saya. Terus juga supaya anak-anak juga tahu, kalau semisal ingin tahu, Pak yang tadi peraganya yang kelompok ini enggak jelas gimana Pak, saya ingin tahu. Nah, itu kan bisa dibuat bahan pembelajaran anak-anak juga. Oke, baik. Jadi saya perjelas lagi ya, berarti tujuannya Pak Hikam ini nanti adalah menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ya, untuk materi meneladani pejuang pahlawan kita ya. Kemudian untuk permasalahannya tadi kan Pak Hikam ada beberapa yang masih kebingungan terkait dengan diferensiasi, ada juga yang produk. Ternyata di situ kan masih artikel, tetapi ternyata ketika Pak Hikam menjelaskan terkait dengan langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilaksanakan, di situ juga ada bermain peran. Ternyata bermain peran itu juga bisa dijadikan sebuah video nanti kan, yang bisa dijadikan sebuah produk dari pembelajaran. Iya, dari pembelajaran tersebut, sehingga ada artikel, ada video. Nah, itu kan termasuk, sebenarnya itu sudah termasuk diferensiasi produk seperti itu. Kemudian untuk rencananya nanti pembelajaran ini Pak Ikam akan laksanakan, tadi disampaikan akan dilaksanakan pekan besok seperti itu ya? Iya. Oke, rencananya hari apa? Rencananya hari Rabu. Rencananya hari Rabu. Kemudian untuk menyukseskan yang sudah direncanakan Pak Ikam butuh dukungan dari siapa saja atau butuh apa saja untuk
untuk terkait pembelajaran? Kalau terkait pembelajaran, dukungan yang pertama ya saya juga butuh yang namanya diskusi sharing dengan sesama guru, terutama guru kayak guru bahasa Indonesia yang berkaitan dengan apa tadi, memperagakan, bagaimana cara memperagakan kayak sejenis teater yang bagus. Nanti terus juga berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang mungkin memiliki pengalaman yang hampir sama menerapkan metode pembelajaran yang saya terapkan. Oke, berarti yang dibutuhkan di sini ada mau istilahnya guru bahasa Indonesia bisa melihat pembelajaran yang dilakukan Pak Hikam, sehingga nanti dari selesai pembelajaran itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan evaluasi mana yang sudah sesuai dengan kaidah teater seperti itu ya. Sehingga hasilnya anak-anak tidak hanya memerankan meneladani pahlawan, tetapi mereka juga benar-benar bisa bermain peran, menjiwainya itu sesuai dengan sastranya seperti itu. Oke, itu memang sudah sangat bagus sekali terkait dengan langkah-langkah yang ingin dilakukan Pak Hikam. Jadi sebenarnya itu sudah mencakup semuanya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya 3 ini dilaksanakan sekaligus, tidak, tetapi boleh sebenarnya 1 saja boleh, 2 saja boleh, kemudian 3 saja juga boleh. Kemudian juga dari apa yang sudah dilakukan Pak Hikam ini, kalau berdasarkan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, ternyata pembelajaran yang dilakukan Pak Hikam ini juga nantinya dapat membantu anak-anak berrelasi, karena ada bermain peran seperti itu, berrelasi. Kemudian untuk yang menentukan perannya itu nanti dari Pak Hikam atau anak-anak sendiri. Kalau untuk penentuan perannya, untuk perannya nanti saya hanya membagikan tokoh pejuang saja. Jadi untuk terkait dengan peran yang mereka masing-masing contohkan itu adalah masing-masing siswa dari masing-masing kelompok. Oh, berarti siswanya sendiri yang siswanya sendiri yang menentukan. Itu sebenarnya nanti bisa dikaitkan dengan namanya pembelajaran KSI Pak Hikam. Jadi KSI itu adalah kompetensi sosial emosional. Jadi sebenarnya Pak Hikam sudah melaksanakan itu, mulai dari kemampuan atau keterampilan berrelasi, kemudian pengambilan keputusan, itu adalah salah satu bentuk pembelajaran sosial emosional sebetulnya. Jadi kadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah berdiferensiasi, sudah pembelajaran emosional sosial itu sudah, tetapi cuman kita tidak sadar bahwa itu sudah kita lakukan seperti itu. Semoga apa yang sudah direncanakan Pak Hikam ini nanti bisa terlaksanakan dengan baik, kemudian kegiatannya juga bisa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pak Hikam, dan anak-anak juga menghasilkan produk atau hasil yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, kita ketemu lagi nanti di observasi kelas ya Pak Hikam ya. Nanti insya Allah saya juga ikut masuk ke kelas untuk melihat bagaimana jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hikam. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Hikam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai buka sepatu para dengan hari ini kita akan belajar tentang peran dan keteladanan pahlawan nasional Indonesia. Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi yang namanya seorang pejuang. Di sini kita juga bisa melihat ada foto di mana ada kakek. Beliau merupakan seorang veteran atau yang dulu ikut berkecimpung di dalam peperangan kepahlawanan ketika merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan dan sebelum kita menginjak lebih jauh lagi, di Indonesia ini masih banyak sekali orang, masyarakat yang masih belum paham, dan juga ada bahkan yang sampai mereka foto
keteladanan seorang tokoh bangsa supaya kita bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Nah, dari pernyataan saya tadi, kira-kira apa penyebab manusia atau masyarakat di Indonesia yang belum bisa menghargai orang-orang tokoh pahlawan? Kok sampai mereka berani foto mengacungkan jari tengahnya kepada tokoh pahlawan? Kira-kira apa? Saya yakin kelas ini pasti mayoritas sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Pasti paham. Apa itu? Oke, belum mempelajari nasionalisme secara mendalam. Ada jawaban lain? Tidak ada? Kalau nggak ada, betul ya disampaikan oleh teman kalian yang bernama sama Mbak Karina. Priyana. Saya ingat seperti itu. Oke, jadi betul karena disebabkan banyak sekali masyarakat warga negara Indonesia yang belum paham. Jiwa nasionalisme itu tidak hanya jadi memiliki jiwa nasionalisme itu bukan hanya tetapi juga bisa menghargai jasa para pahlawan. Bisa dibahas? Kira-kira di sini bisa tahu nggak orang pahlawan yang seperti apa dan yang tidak tokoh pahlawan seperti apa? Sekarang coba saya tak uji. Wow, ganteng-ganteng. Kalian semua di sini akan memiripkan saya dengan sosok tokoh pahlawan ini. Karena belum merupakan inspirasi saya. Oke, sekarang silakan dicatat di buku catatan kalian. Di kemar 10 semuanya sudah harus ada jawaban nama-nama. Saya ingin tahu kalian masih dalam kategori orang-orang yang menghormati para pahlawan atau tidak? Pamannya atau tidak? Gimana cara memanggil buku? Jangan bilang kalau itu baik apa loh? Yang belum. Terima kasih. Rekarnasi, Pak. Tapi tetap gantengan yang aja. Oke ya, kita hitung sampai 10. 1, 2. Jawab bisa ya. 3. 5
Sekarang yang salah satu siapa angkat tangan? Salah satu. Salah dua. Hah? Salah dua. Salah dua. Yang salah Mirip siapa yang pojok ya? Salah tiga. Salah empat. Salah lima. Salah semua. Salah semua. Oke. Berarti dari sekian banyak di kelas ini mayoritas ada paham. Sekarang Pak Eka minta saya bentuk kelompok berhitung 1 sampai 6. Trauma kelompok-kelompokan. Sesuai dengan jumlah pokok pejuang di sini. Ini pojok. Tapi saya minta yang salah satu tadi siapa angkat tangan? Anak-anak. Oke. Yang salah dua. Oke. Yang salah dua minta tolong tetap angkat tangan. Berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sudah? Oke. Terus yang salah berapa? Ada empat. Oke. Selain itu yang sudah saya hitung tadi, silakan bergabung dengan kelompok yang 1 dengan 1, 2 dengan 2. Silakan. Yang sudah berhitung tadi, yang sudah berhitung, silakan berkumpul dengan 1 dengan 1. Terus yang belum angkat tangan, siapa? Sekarang angkat tangan. Belum nomor 4 Pak. Oh iya benar. 6. Kira pakai apa iki? Saya dulu kan. Yang tadi yang belum angkat tangan tadi. 2 ya. Kamu berapa? 3, 4, 5. 5. Siapa lagi sudah? Nah, Lu sama-sama. Kamu sama-sama. 2, 3. Sudah semua. Berapa? Oke, silakan. Ayo silakan. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Fred. Sudah dapat kita semua? Gua nggak bisa tuh, gua bisa tadi. Nekat kan dulu. Tugas kalian. Tugas kalian apa? Yang pertama, kalian mencari biografi singkat dari tokoh kedua. Nanti saya bagi tokoh kedua. Terus yang kedua, mencari perannya. Terus yang ketiga, keteladanan apa yang bisa kalian ambil. Terus yang terakhir, nanti setiap kelompok akan mendemonstrasikan penampilan di depan, yaitu tentang menggalangi peran sebagai tokoh pahlawan tersebut. Saya kasih contoh. Semisal ada yang Supratman semua. Dan kalian sepakat bahwasanya Supratman itu adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, kalian ingin menjadi sosok Supratman, kemudian kalian bisa pada di sini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu bebas sesuai dengan kesepakatan dari anggota kelompok kalian. Atau ingin mengajak seluruh kelas juga. Bisa dipahami? Sekarang saya tunjuk kelompok 1 bertugas untuk mencari Ahmad Dahlan. Pak, kita kayak Kelompok 2 Wayang Supratman. Kelompok 3 Kartini. Kelompok 4 Sutomo. Oh ya, khusus untuk kelompok 4 ya. Hati-hati. Diperhatikan, khusus untuk kelompok 4 hati-hati untuk mencari biografinya karena ada Dr. Sutomo sama Sutomo. Harus bisa membedakan. Sama-sama tokoh kedua. Dan itu diabadikan di rumah sakit di Surabaya. Oke, selanjutnya Pak, berarti Dr. Sutomo sama Sutomo itu orang yang berbeda. beda. Oke. Dr. Sutomo itu Kelompok 5 Sutomo. siapa kita kelompok 5? Saya Marzuki. Dan kelompok 6 adalah Sutomo. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mencari referensi dari sosial media. Semisal kalian Buka apa berarti, Pak? boleh. Kalau semisal kalian ingin mencari inspirasi, bisa mencari di YouTube atau di TikTok. Supaya apabila kalian bisa Siap, bisa. dan kita tolong kerjasamanya. HP hanya digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke. Oke. Kok aku sih juga. Kok sih nyanyi? Fred, oh ya. Tak kira itu berusaha juga. Tunggu podcast dong. Yang penting Arab kok. Can you help me create my phone, please? Thank you so much. Lanjut. Iya ini
nanti kasihan teman-temanmu tidak berjalan dia Karir bermusik. Tidak biografi. maksimal 5 menit. Sabrina diseriusin aja sama orang yang kamu mau kalau ini Saya buat. udah gue ya kan lo ngeliatin gue ini lu bahasa beneran Ini juga ngomong udah. Wes lagi ngomong. Kalian dua kan mencari peran bagi bangsa Indonesia. Ya, kan bidang pemberantasan gitu. Nah itu mereka mencari dua mencari bangsa Indonesia. Ya kan perannya sebagai penyanyi dan penulis. Ya, apa bunyi? Dibatalkan lagi atau stop? Penyanyi apa ya? Oh berarti apa aja dalam lagunya? Solusi apa itu? Sebentar. Oh ya. Pencipta lagu apa? Mari ayo peran. Udah saya tanya bapak aja deh. Peran ada yang apa? Jalur apa jadi jalur
sampai jam 11. Nggak boleh Pak Nanggung Pak. Malu deh gue. Sama Cero. Lagi seperti tekan dari
biyen aku dibel karo. Nanti penilaiannya sama pengembangan. Oh, Kamera nanti. Mana Yasmin? Kirim ya kita dulu. Aku biar kalau pas SMP kan agak urusan kok. Aku mau ngasih tahu cetokannya. Oh iya. Tidak perlu mau kayak gini. Aku nambah lu enggak perlu enggak perlu. Aku kemina nanti. Jadi pas Bisa dikasih ini sih. Ron, iya kabar. Ron. Not. Ya oke. Nyanyi lagu Nesta. Ibu kita hati ini. nanti doa alhamdulillah panjang banget. Ini jangan itu Stop bro. Anu itu bakar enak. kayak naik apa-apa enak. Apa tunggu terus aku cari api. Tunggu itu kita enak asik kayak. Meneleh Pak, Pak. Sing dibakar barang kuwi. Oke. Dibakaran enak. Ini cumi dibakar. Amis. Oh, ada kayak Pak. Cumi kayak. Cumi dibakarin atau kayak ini Pak, kayak kilo. Enak. Sampean orang mana, Pak? Apa? Bayar. Kalau Surabaya. Oke, enak. kamu sini ada belum? Oke. Masa TV terus lah. Doang kan mau ngene. Di Tania, Abi. penyanyi. Wes rasis. Apa?
Tuh kan, nanti dipresentasikan dulu. Dipresentasikan dulu. Iki lho, Mil. Kak Krungu deh. Ya nanti dipresentasikan. Oh. Ini sih terus sampai umur digawe Tahu. Ya pokoknya kita bacain yang ini kan, terus kita ambil. yang kirim ikon loh. I know. Sampai kalau gas tabung barang. Kan ada. Iya. Nanti dipresentasikan dulu ya. Mulai dari Malah siapa tuh? tugas 1, 2, 3 biografi, peran sama keteladanan. Baru nanti yang keempat penampilan dari program akan menampilkan sebuah demonstrasi tentang pengalaman peran tokoh pejuang Harus semua yang berserah Bapak buka aja. Ya Lili. Kau ada. Kayak lu gaiter. main Arab side. Terus mau apa pegang Lili sama Nanti soal Arab itu. Apa sih titik lo nggak masuk aja wahai Telinga. Gue udah kayak panik gitu loh. Munafik deh. Jadi kita kapan sih? saya enak kok. Api lah jawab. Lagi kayak Arab gak? Iya. Bandung. Kota. Mana ya teksnya? Bakat ya. Bisa nyari teks. Ini mah bundi, Pak. nanti TV-mu apa? Berarti saya ini baru nanti live di YouTube apa? Gimana, Pak? Cuma rekam aja. dari pejuang sampai ini penampilan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
banteng di Indonesia. Saudara-saudara. Banteng Indonesia. Jangan lupa dipelajari dulu. Selama banteng-banteng. Selama banteng-banteng Indonesia. Darah merah. Sabrina, Gina, Kamila, apa ini? This is solid, bro. Buka deh. Kontrak kirim lagi. Sudah siap semua kan? Oke, belum. Ada yang belum pertanyaan? Ini. Sudah. Oke, sekarang silakan sesuai dengan urutan yang sudah kalian ambil. Ya ada instrumental ya. Silakan untuk urutan pertama silakan maju. Sudah menyampaikan hasil dan Berarti apa tuh? Loro iki. dan untuk kelompok yang lainnya minta tolong tidak ada aktivitas bermain HP dulu ya. Kita selesaikan dulu. Nanti teman-temannya sudah perlu diingat penilaiannya adalah pemahaman, pendalaman peran dan juga kekompakan masing-masing kelompok. Ayo dilakukan teman-teman. Thank you ya. Apaan sih, Fred? Yang lainnya tolong perhatiannya sampai ya. Ayo, masing-masing. Ayo, cepetan.
memberikan kebebasan kepada semua manusia. Keteladanan yang bisa diteladani dari era Kartini: 1. Cerdas dan berwawasan luas. 2. Memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. 3. Religius dan menghormati orang tua. 4. Berani dan optimis. Pendalaman perannya. Surat Kartini kepada Stella. Dia Delar 6 November 1899. Jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh mempunyai cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kami kandung ialah hari ini atau besok. Jadikan istri yang kesekian dari seorang pria. Saya tantang siapa yang dapat membantah ini. Dalam masyarakat Jawa, persetujuan pihak wanita tidak perlu. Ia juga tidak perlu hadir pada upacara akad nikah. Ayahku misalnya bisa saja hari ini memberitahu kepadaku, kau sudah kawin dengan si Anu, lalu aku harus ikut saja dengan suamiku, atau aku juga bisa menolak. Tetapi itu malah memberi hak kepada suamiku untuk mengikat aku seumur hidup tanpa sesuatu kewajiban lagi terhadap aku. Aku akan tetap menjadi istrinya juga jika aku tidak mau ikut. Jika dia tidak mau menceraikan aku terikat kepadanya seumur hidup. Sedang ia sendiri bebas untuk berbuat apa saja terhadap aku. Ia boleh mengambil beberapa istri lagi jika ia mau, tanpa menanyakan pendapatku. Dapatkah keadaan seperti ini dipertahankan? Stella. Surat Kartini kepada Stella. Zia Delan 23 Agustus 1900. Aku akan mengajari anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling menghormati sebagai sesama dan membesarkan mereka dengan perlakuan sama sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Surat akad ini kepada Nyonya Apedanon 15 Juli 1902. Dan kami yakin seyakin-yakinnya bahwa air mata kami yang kini nampaknya mengalir sia-sia itu akan ikut menumbuhkan benih yang akan mekar menjadi bunga-bunga yang akan menyehatkan generasi-generasi mendatang. Surat Kartini kepada Nyonya Apedanon 14 Desember 1902. Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen. Surat Kartini kepada anak Apedanon. Banyak sekali kejadian pada waktu ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanya menimbang-nimbang. Tuhanlah yang akhirnya menetapkan. Semua itu merupakan peringatan kepada kita semua yang berpandangan picik supaya kita jangan sombong. Jangan mengira bahwa kita mempunyai kemauan sendiri. Ada suatu kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada semua kekuasaan di dunia. Ada kemauan yang lebih kuat dan lebih kuasa daripada semua kemauan manusia yang dijadikan satu. Celakalah orang yang membusukkan dadanya dan mengira bahwa kemauannya adalah sebuah baja. Hanya ada satu kemauan yang boleh dan harus kita miliki, yaitu kemauan untuk mengabdi kepada kebaikan. Sekarang kami memegang erat tangan dia. Dialah yang mengarahkan kami, menilai dengan penuh kasih sayang. Situ telah menjadi perang, taufan menjadi angin menang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok. Yang pertama, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, dengan nama Muhammad Darwis, seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Siti Walidah. Kiai Haji meninggal pada 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Kemudian peran Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi bangsa Indonesia. Pendiri Muhammadiyah, memperjuangkan pembaruan Islam dan mengajukan pendidikan. 2. Pelopor pendidikan modern. 3. Tokoh pergerakan nasional, aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 4. Penggerak sosial, mendirikan berbagai lembaga sosial untuk membantu masyarakat. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yakni: Yang pertama, nasionalis, jujur, dan integritas. 2. Kepemimpinan yang tulus dan berdedikasi. 3. Pekerja keras dalam memajukan masyarakat. 4. Mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. 5. Inisiatif yang tinggi untuk memperbaiki kondisi sosial. Dari tugas keempat, yaitu kelompok kami akan menampilkan sebuah demonstrasi penerimaan peran dari seorang tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selamat menyaksikan. Asik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, saya akan menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Substansi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan untuk satu golongan atau kelompok tertentu saja. Terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar merupakan pengejawatan dari Islam rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, Islam rahmatan lil alamin ini akan dirasakan semua pihak manakala amar ma'ruf nahi munkar berjalan dengan baik. Dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar menyuruh kepada kebaikan, berarti mengharapkan turunnya keberkahan untuk seluruh negeri. Sebab Allah berjanji, jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan membukakan pintu keberkahan. Sebagai firman Allah yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Quran surat Al-A'raf ayat 9. Baik, ada yang ditanyakan santriwan sekalian? Sekian dari kami, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ismail Marzuki bagi bangsa Indonesia ialah sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Lagu ciptaan Ismail Marzuki ada Selendang Sutra, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, Halo Bandung, Rindu Lukisan, dan masih banyak lagi ya. Hal yang dapat ditandai dari Ismail Marzuki adalah berjiwa besar, cinta tanah air, jiwa persatuan, menghargai pendapat orang lain, jiwa kepahlawanan, dan mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya mau mundur diri karena kalau maju saingannya tambah sendiri. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan biografi Sutomo atau yang biasa disebut Bung Tomo. Bung Tomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya dan wafat pada 7 Oktober 1981 di Arafah, Mekah. Bung Tomo mempunyai istri yang bernama Everdina Jibroweri dan 4 anak. Anak pertamanya bernama Sri Sulistami dan yang kedua Bambang Sulistomo dan yang ketiga Sri Sulistami dan yang keempat Ratna Sulistami. Profesi Bung Tomo adalah sebagai perwira dan revolusioner. Bung Tomo dikenal sebagai pemimpin Indonesia, khususnya di Surabaya. Bung Tomo bersama dengan Inggris yang menyebut kembali
Keren. Aku dulu kurang berapa kelompok? Kurang 2 kan? 2. Soekarno sama ini contoh. Berarti ini untuk hari ini mungkin cukup dulu ya untuk presentasinya. Nanti kelompok yang belum minggu depan kebetulan itu merupakan kelompok yang saling ada hubungannya karena nanti ada penampilan dari sosok tokoh pejuang proklamator dan juga sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi minta tolong kelompok yang belum kesempatan ini dihayati, dipelajari. Ketika maju jangan sampai pelegak-pelegu ya, karena itu nanti akan masuk dalam sebuah penilaian di materi ini. Mantap. Oke. Dari apa yang sudah kalian tampilkan dan yang sudah kalian sampaikan, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari ilmu biaya? Jangan sampai kalian hanya nulis diskusi tapi tidak dapat apa-apa. Apa? Kebersamaan oke bisa sih. Lebih menghargai perjuangan seseorang. Oke, lagi menghargai perjuangan seseorang. Terus apa lagi? Kelompok lainnya yang sudah maju, itu yang belum maju. Barangkali apa yang Gimana? Bisa meniru ini Pak, bisa meniru keteladanan pahlawan yang sudah. intinya Pentingnya komunikasi Pak, kata Abi. oh ya itu juga sangat penting. Jadi kesimpulan seperti anak-anak. Jadi untuk pembelajaran ini intinya kita sebagai seorang pelajar yang sudah mendapatkan materi dari perjuangan tokoh pahlawan nasional kita, sudah sepatutnya kita harus menerapkan keteladanan apa yang sudah diberikan oleh para tokoh pejuang kita yang telah memperjuangkan bangsa kita untuk Indonesia yang merdeka. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Jangan diam saja, nggak usah takut, nggak Pak, usah besok malu. itu tapi yang digabung atau tetap sendiri-sendiri? Tetap sendiri-sendiri. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di pelajaran hari ini, saya akhiri. Nanti jangan lupa yang belum maju dipelajari ya.